ataupun raja-raja di timur. Sebelum raja bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi dalam kerajaannya, raja atau kaisar akan bertemu terlebih dahulu dengan para sahabatnya. Sahabat-sahabat raja ini atau kaisar ini merupakan orang-orang yang mempunyai hak istimewa. Kenapa? Karena mereka boleh datang, boleh mengunjungi raja atau kaisar, ya, setiap waktu. Mau pagi boleh, mau malam boleh, mau sore boleh, mau siang boleh. Bahkan tidak jarang mereka duduk bersama di meja makan di mana raja atau kaisar akan menikmati makanannya. Bahkan para sahabat raja atau kaisar ini diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang yang paling pribadi, kamar tidur raja. Kita melihat di sini bahwa sahabat-sahabat raja atau kaisar adalah orang-orang yang mendapatkan tempat di hati sang raja atau kaisar. Mereka adalah orang-orang yang dalam penilaian sang raja atau kaisar, sosok-sosok atau pribadi-pribadi yang tidak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, atau mereka menjadi sahabat dari raja atau kaisar untuk mendapatkan sesuatu. Bukan itu yang paling utama di dalam pikiran para sahabat. Orang-orang yang dipercaya, yang diyakini oleh raja atau kaisar dapat memberikan penilaian-penilaian yang objektif, dapat memberikan masukan-masukan yang positif, yang begitu terbuka. Karena di satu sisi mereka melihat para sahabat ini bahwa raja atau kaisar adalah pimpinan mereka, tetapi di sisi yang lain para sahabat ini melihat sosok pemimpin itu adalah sahabat mereka. Sehingga mereka selalu ada di setiap waktu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat 17 yang kita baca pada Paskah ke-7 ini mengajak kita untuk merenungkan relasi istimewa antara Yesus dan para muridnya. Dan bagaimana relasi ini menjadi role model, menjadi contoh bagi kita dalam membangun, dalam membina relasi dengan sesama kita. Yang menarik dari perikop ini dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini menjadi kalimat inti dalam bacaan Injil kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini berarti anugerah Allah diberikan kepada kita, anugerah yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Anugerah yang membawa kita pada kasih karunia Allah, sehingga kita boleh akrab, kita boleh dekat, kita boleh bersekutu dengan Tuhan, Allah yang kudus itu. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi tirai yang membatasi ruang gerak kita untuk datang kepada Tuhan. Setiap saat dalam doa, dalam refleksi kita pribadi, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan itu karena Allah sendiri yang bertindak. Allah sendiri yang memilih kita. Anugerahnya yang mendatangi kita. Anugerahnya yang memilih kita,
anugerahnya yang memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan kasih itu. Jadi bukan karena kebaikan kita, gitu ya. Dan itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 2. Bukan karena kebaikanmu tetapi karena kasih karunia Allah. Dan tidak ada orang yang boleh memegahkan diri karena itu. Poin yang kedua adalah yang kita garis bawahi, kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Nah, nanti kita lihat. Nah, pemilihan dan pemanggilan kita ini tujuannya untuk apa? Ada beberapa poin. Tentu Allah memiliki tujuan saat memanggil dan memilih kita. Memanggil saudara dan saya. Yang pertama adalah bahwa Yesus menghendaki agar para murid boleh mengalami sukacita sebagaimana sukacita yang dia alami dalam hubungannya, dalam relasinya dengan Bapa Surgawi. Dan sukacita ini suatu yang bisa kita rasakan. Karena sukacita di dalam Kristus itu tidak mengenal kondisi. Mau kondisinya menyenangkan atau tidak, dia bisa bersukacita. Dan itu yang ditegaskan oleh Nabi Habakuk di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Jadi jelas apa yang mendorong kita untuk mengalami atau hidup dalam sukacita bersama-sama dengan Allah. Tidak mengenal situasi. Kalau kita mengatakan bersukacitalah, atau firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu kita bilang, mana bisa? Gitu ya. Bisa. Karena dasarnya jelas mengapa kita bersukacita. Apa yang dikatakan oleh Habakuk, karena Allah penyelamatku dan aku mau bersukacita, aku mau bersorak-sorak karena Allah menjadi kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Hidup seringkali memperhadapkan kita pada perjalanan-perjalanan yang tidak mudah. Iman kita kepada Kristus tidak serta-merta membawa kita pada hidup yang selalu enak, selalu menyenangkan. Ada masa-masa di mana kita bergumul sedemikian rupa. Habakuk mengatakan, pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau, tidak ada lembu dalam kandang. Tetapi aku akan bersukacita karena Allah menjadi penyelamatku, karena Allah menjadi kekuatanku. Jadi bersukacita dalam situasi yang tidak mudah bukanlah hal yang mustahil. Tetapi satu hal yang dapat dilakukan. Dan itu kerinduan Yesus. Itu harapan, itu kemauan Yesus.
supaya sukacitaku menjadi penuh dan sukacitamu pun menjadi penuh. Ini tujuan pertama kenapa Allah memilih dan memanggil kita. Kita hidup dalam sukacitanya. Yang kedua, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Beberapa kali dalam perikop yang pendek yang kita baca hari ini, kita mendengar secara berulang, tinggallah di dalam kasihku. Hendaklah kamu saling mengasihi. Lakukanlah perintahku. Turutilah, kasihilah seorang terhadap yang lain. Dan ini inti dari ajaran Kristus. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi seperti dia telah mengasihi mereka. Dan hidup dengan saling mengasihi itu bukan hanya sekedar atau sebatas kata-kata, melainkan juga dalam tindakan. Kita yang telah menerima kasih Allah tidak lagi berkata, kenapa engkau menuntut kami untuk hidup di dalam saling mengasihi? Mengapa engkau memaksa aku? Kita tidak bisa lagi berkata seperti itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Bukankah tidak ada seseorang, bukankah tidak ada yang lebih baik dari seorang yang mengorbankan hidupnya untuk kawan-kawannya, dan aku sudah melakukannya untuk kamu. Jadi ketika Yesus berkata, hendaknya kamu menuruti perintahku, melakukan perintahku, saling mengasihi, Yesus sendiri sudah memberikan teladannya. Yesus sendiri sudah memperlihatkannya, dan itu panggilan kita. Itu sebabnya dia memilih kita. Dan dia percaya kita bisa, kita mampu, kita dapat menjadi karib, menjadi sahabat bagi sesama. Di dalam kesusahan mereka, bahkan menjadi saudara pada waktu kesukaran. Karena Yesus percaya saudara dan saya dapat melakukan perintah ini, saling mengasihi. Nah, celakanya adalah bahwa banyak orang Kristen itu bisa berkata, ayo kita saling mengasihi. Tapi dalam kenyataannya, yang terjadi adalah kita saling menyakiti. Seberapa sering, bahkan mungkin orang yang paling dekat dengan kita itu adalah orang yang dengan mudahnya menyakiti kita. Dengan kata-katanya yang merendahkan, yang mematahkan semangat. Masa begitu aja nggak bisa? Ini salah seperti itu ya. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita perhatikan. Bagaimana dengan kata-kata kita, kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut kita. Sebentar kita mengatakan, mari kita hidup dalam saling mengasihi. Tetapi tidak lama kemudian, dari mulut yang sama kita melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Enggak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Tangannya maju, kakinya maju, benda-benda yang lain mungkin juga maju. Ancaman-ancaman, pelecehan-pelecehan. Padahal mungkin kita baru berkata, aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu. Itu fakta yang terjadi.
Tetapi melalui firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus yang kita refleksikan dalam Minggu Paskah ke-7 ini menjadi lecut bagi kita, menjadi cambuk bagi kita untuk benar-benar yuk kita bertobat. Jangan hanya sekedar berkata-kata, tapi benar-benar bertobat. Misalnya, Tuhan, ya ampun, aku sudah melukai hati anakku, aku sudah melukai hati istriku, pasanganku, orang tuaku, saudaraku, sahabatku dengan kata-kataku. Bahkan dengan perbuatan-perbuatanku. Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk bertobat. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam saling mengasihi. Dengan tidak memperhatikan batasan-batasan yang dunia seringkali berikan. Kadang-kadang kan begitu yang terjadi. Kita membatasi untuk mau mengasihi karena apa? Oh, dia berbeda dengan saya. Seringkali beda agama, beda etnis, beda bahasa, beda strata sosialnya, beda status masyarakatnya, masih banyak. Kita belajar dari Yesus. Ketika dia mengatakan, aku mengasihimu, aku tidak menghukum engkau lagi. Dan itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tapi orang-orang di luar Yahudi, dia rangkul, dia rengkuh. Dia nyatakan anugerahnya yang melampaui akal. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga adalah menjadi sahabat. Menjadi sahabat bagi sesama. Yesus ingin para muridnya memiliki hubungan yang terbuka, memiliki hubungan yang dekat, akrab dengan Dia, tidak ada jarak. Bapak Ibu masih ingat cerita di dalam Kejadian 18 ayat 17. Ada yang tahu? Kejadian 18 ayat 17. Di sana dikatakan demikian, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran, keadilan, juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Apakah aku harus memberitahukan kepada Abraham apa yang harus atau apa yang akan aku lakukan kepada Sodom dan Gomora? Tuhan berpikir, tak kasih tahu ndak ya? Terus kita melihat saking dekatnya Tuhan dengan Abraham, saking akrabnya Tuhan dengan Abraham, sehingga dia mengatakan, apakah aku perlu memberitahu? Abraham tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Lalu Abraham bilang, Tuhan, apa Tuhan akan melenyapkan kalau di Sodom itu ada 50 orang benar?
Kita lihat lagi kedekatan di sini. Ada keakraban. Ada relasi yang begitu indah antara Abraham dengan Tuhan. Atau sebaliknya lah ya, begitu. Bahkan Abraham berani untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Lah kalau nggak dekat dengan Tuhan, mana berani Abraham tawar-menawar dengan yang maha kuasa, dengan yang maha adil itu. Nggak akan. Lalu Tuhan jawab, kalau ada 50 orang, aku nggak akan hukum Sodom dan Gomora. Tidak akan aku hanguskan, tidak akan aku lenyapkan. Turun lagi tawaran itu. Kalau cuma 45 gimana Tuhan? Bahkan kalau hanya 5 Tuhan mau lenyapkan? Kalau ada 5 orang benar, aku tidak akan melenyapkan Sodom dan Gomora. Aku tidak akan menghukum. Berapa orang yang diselamatkan? Ada 5 orang? Ada 5 orang enggak yang diselamatkan? Enggak ada. Lot, istrinya awalnya, dan 2 anaknya. Tapi istrinya kemudian ketinggalan di belakang. Jadi garam, jadi tiang garam. Itu ceritanya di Alkitab. Jadi cuma 3 orang yang selamat. Dan Abraham tetap tahu batasan-batasannya. Kalau ada 5 Tuhan. Tapi 5 aja gak ada. Dan kita lihat apa yang terjadi. Saya tidak mau membawa kita pada apa yang Allah lakukan. Tetapi kita lihat begitu dekatnya Abraham dengan Tuhan. Bahkan dia disebut sebagai sahabat Allah. Sahabatnya Tuhan. Bukan hanya disebut sebagai bapa orang benar, tetapi dia disebut sebagai sahabat Allah. Dan itu yang Tuhan mau, itu yang Yesus mau dari murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Kita menjadi sahabat bagi sesama. Bahkan kalau memungkinkan menjadi saudara bagi banyak orang. Allah tidak ingin kita asing dengan Dia. Dan saya yakin kita pun tidak ingin memiliki jarak atau menjadi merasa asing dengan Tuhan kita. Nah, kalau kita merasa asing dengan Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita misalnya berulang kali dihianati oleh sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita, berarti ada yang tidak pas dengan diri kita. Allah tidak mau begitu. Yesus tidak mau begitu, dan mestinya kita juga tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Allah tidak lagi menyebut kita hamba. Bapak Ibu, hamba bukan berarti sebuah pekerjaan yang jelek gitu ya. Hamba Tuhan itu bukan sebuah pekerjaan yang jelek, tetapi kita melihat ada sebuah lompatan yang Yesus perlihatkan kepada kita. Dulu kamu hamba, tetapi sekarang kamu bukan lagi hamba. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Kalau dengan sesama saja kita merasa gembira ketika seseorang mengatakan kamu adalah sahabatku, kita senangnya luar biasa. Apalagi Tuhan yang menyebut kita sebagai sahabatnya, mestinya kegembiraan itu berkali-kali lipat, sukacita itu akan terus ada. Tidak berhenti atau tidak hilang.
Nah, sahabat-sahabat yang dipanggil oleh Kristus ini dipanggil untuk menjadi duta-duta Kristus dalam kehidupan. Aku sudah memberitahukan segala sesuatu karena kamu adalah sahabatku. Seperti Bapa memberitahukan segala sesuatu kepadaku. Sekarang sebagai sahabat pergilah keluar. Dan aku menetapkan kamu untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Yang mengiklankan tentang kasih Allah. Yang mendemonstrasikan tentang bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dalam seluruh hidup kita. Kita dipanggil untuk berbuah. Bukan untuk debat kusir. Bukan untuk memaksa orang. Tetapi menarik hati mereka. Hidup kita itu sebagai sahabat Kristus seperti sebuah iklan. Iklan yang dibuat sedemikian rupa pasti akan menarik perhatian orang. Dan tidak sedikit orang yang akan membelinya. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu keluar dari ruang ibadah ini, lalu ada yang berteriak, "Ayo Om, Tante," begitu ya. Hampirilah. Tapi jangan hanya sekedar menghampiri. Keluarkan dompet Anda dan isinya. Betul? Setuju? Nah, ada 2 orang saksinya loh. Ya, seperti itu. Ya, anak-anak muda kita, Bapak Ibu akan melaksanakan summer camp. Ada dua tempat. Regional pertama itu ada di Ngablak, Magelang. Kemudian yang satu di daerah Jawa Barat. Ya. Jadi dukunglah mereka. Ya. Pasti nanti Bapak Ibu akan dengar, "Om, Tante, mari," begitu ya. Maksudnya untuk mendukung mereka. Dan ini kesempatan Bapak Ibu menjadi sahabat bagi orang-orang muda. Amin. Itu ya, kok jadi mempromosikan. Tapi ya harus mempromosikan karena itu sudah pesanan. Seperti itu. Jadi kita dukung mereka. Supaya apa yang mau mereka lakukan itu benar-benar mendatangkan manfaat juga bagi orang-orang muda yang ada di GKI Klaten ini. Gitu ya. Mereka akan berlatih, berinteraksi, mereka akan membangun relasi dengan pemuda remaja dari GKI yang lainnya. Bahkan salah satu yang menjadi tamu di dalam ibadah kita ini datang dari Bandar Lampung, Bapak Ibu. Rela begitu ya. Untuk mensukseskan summer camp GKI. Jadi mari kita dukung mereka dengan apa yang kita bisa gitu ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi karib bagi sesama adalah panggilan kita. Itulah tugas kita. Karena menjadi karib bagi sesama adalah hadiah yang tak ternilai dalam hidup kita. Dan itu adalah anugerah dari Allah. Itulah yang dikatakan oleh Paus Francis begitu ya. Friendship is one of life's gifts and a grace from God. Dan kita bisa melaksanakannya. Menjadi teman bagi mereka yang sedang berada dalam kesusahan, gitu ya, membantu, mendukung, memaafkan dan mengampuni. Ketika kita memaafkan dan mengampuni, kita sedang tidak memberi hadiah kepada orang yang kita maafkan dan ampuni, tapi kita sedang memberi hadiah kepada diri kita sendiri. Memaafkan dan mengampuni, memberi hadiah bagi diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena kalau Bapak Ibu memaafkan dan mengampuni, kita akan mengalami kelegaan. Kita akan mengalami sukacita. Kita akan dimampukan menjadi sahabat. Selamat menjadi karib
bagi sesama. Tuhan Yesus memperlengkapi dan memberkati. Amin.